Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar Fihri, Kasubsi Perawatan Narapidana Anak Didik Lapas Narkotika Kelas 2BB Banyuasin, peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 23 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 BPSDM Pemerintah Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Banyuasin dipimpin oleh satu orang kepala lembaga pemasyarakatan yang membawahi 4 kepala seksi, masing-masing 1 kepala kesatuan pengamanan, 2 kepala subbagian tata usaha yang membawahi 2 KUR, 1 KUR umum, 2 KUR kepegawaian dan keuangan. Yang ketiga, kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib membawahi 2 orang kasubsi, 1 kasubsi keamanan, 2 kasubsi pelaporan dan tata tertib. Yang keempat, kepala seksi bimbingan narapidana atau anak didik membawahi 3 kasubsi. Yang pertama, kasubsi registrasi dan Bimkemas, yang kedua kasubsi perawatan, yang ketiga kasubsi kegiatan kerja. Salah satu tugas saya dalam pelayanan kesehatan warga binaan ialah memastikan administrasi kesehatan termasuk dalam penginputan data berjalan dengan baik. Bagaimana progres input data screening warga binaan yang untuk dilakukan TBC? Sudah 800 data Pak yang sudah diinput dan tinggal 180 lagi yang belum diinput. Kalau untuk data WBP yang tidak terdata memilih NIK, apakah sudah disinkronkan dengan data yang barunya? Sudah Pak, kalau dari yang LCF-nya ditambah tabel baru untuk yang tidak ada NIK-nya. Selain memastikan pelayanan kesehatan termasuk administrasinya tadi, adalah tugas pokok saya juga untuk memastikan penyelenggaraan makanan berjalan baik termasuk administrasi penyelenggaraan makanan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ISG, ada 5 isu atau permasalahan yang dibahas ialah 1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi warga binaan. 2. Belum optimalnya pemantauan kesehatan bagi warga binaan. 3. Belum lengkapnya sarana prasarana penunjang kesehatan. Yang keempat, kurangnya edukasi hidup bersih dan sehat bagi warga binaan. 5. Rendahnya kesadaran hidup sehat dan bersih dari warga binaan itu sendiri. Pemilihan isu ini dilaksanakan menggunakan metode USG tadi dan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan metode APKL, pengujian aktualitas, problematik dan kelalaikannya, serta layak menempatkan isu belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi warga binaan pada posisi tertinggi. Penting untuk kita analisa seperti yang dijabarkan tadi di awal, bahwasanya kondisi lapas saat ini overcrowding dan rasio tenaga kesehatan yang sangat-sangat jauh ideal, meningkatkan risiko pelayanan kesehatan, dalam hal ini terlambatnya respon gawat darurat kesehatan. Ya, selanjutnya berisiko pula pada penularan penyakit serta gangguan kesehatan lingkungan. Untuk memastikan isu yang diangkat tadi terkait pembelajaran kepemimpinan Pancasila, kelima isu tadi itu diidentifikasi menggunakan metode APKL tadi yang bersifat aktual, benar terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2B Banyuasin, problematik, menimbulkan masalah kesehatan serius apabila tidak ditangani segera, kemudian kekhalayakan berdampak luas bagi warga binaan, petugas maupun institusi ataupun masyarakat, dan isu ini layak disesuaikan karena sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Subseksi Perawatan. Dengan metode APKL USG tadi, sebagaimana disebutkan tadi, belum optimalnya pelayanan kesehatan warga binaan menempatkan isu yang paling prioritas dengan skala penilaian 1 sampai 5, sehingga belum optimalnya pelayanan kesehatan warga binaan tadi sangat-sangat penting untuk diselesaikan permasalahannya. Apa yang menjadi penyebab pelayanan kesehatan belum optimal? Ini lebih lanjut lagi dianalisis dengan menggunakan metode Fishbone atau yang lebih dikenal dengan 6F, meliputi MEN ialah rasio tenaga kesehatan dan petugas jaga yang tidak sebanding dengan kondisi real warga binaan yang ada saat ini, serta belum meratanya kemampuan petugas dalam penanganan situasi darurat. Yang kedua, metode SOP respon medis yang belum teruji, kemudian pemantauan tanda bahaya yang belum sistematik per blok hunian. Yang ketiga, meliputi faktor mesin, belum tersedianya sistem panic button atau tombol emergensi dan peralatan monitoring kesehatan yang sangat terbatas. Keempat, faktor-faktornya yang mempengaruhi tadi ialah material yaitu keterbatasan obat esensial tertentu dan alat habis pakai. Selanjutnya, perangkat komunikasi bersifat manual atau lisan. Faktor yang kelima, money, pagu ataupun anggaran operasional yang terbatas. Kemudian prioritas belanja belum spesifik untuk respon gawat darurat berbasis risiko. Faktor yang keenam, mother nature atau environment, yaitu kondisi lingkungan, kondisi lapas yang overcrowding tadi kurang lebih berkisar 204%. Kondisi kamar hunian dari overcrowding tadi berpengaruh juga pada kondisi kamar hunian yang jelas-jelas over juga per kamarnya, berpengaruh kepada kesehatan ataupun sanitasi yang begitu berisiko. Begitupun tentang penyakit yang sangat-sangat riskan, penularan penyakit. Yang selanjutnya, jarak dari blok ke klinik yang mempengaruhi waktu tempuh. Dari beberapa faktor ataupun dari 6 faktor tadi, akar penyebab masalah utama yang teridentifikasi ialah belum terlaksananya pelayanan kesehatan bagi warga binaan secara optimal. Dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di lapas beserta segala fenomena-fenomenanya, dibutuhkan peran kepemimpinan dalam mengatasi masalah. Dalam mengatasi masalah, seorang pemimpin harus memegang peranan penting. Dalam artian mencari solusi dan cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan tetap berideologi Pancasila dan tetap mengedepankan etika-etika Pancasila, yaitu satu, menjunjung nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan bertindak secara jujur dan adil. Selanjutnya, menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam memberikan pelayanan, baik itu kesehatan ataupun pelayanan-pelayanan lainnya, harus secara bermartabat. Selanjutnya, mengutamakan persatuan Indonesia dengan arti menghindari diskriminasi terhadap warga binaan, tidak ada pilih kasih terhadap pemberian pelayanan. Selanjutnya, mengedepankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ialah mendengarkan aspirasi rekan kerja maupun narapidana dengan sikap empatik. Seorang pemimpin harus bisa menempatkan dirinya di mana bisa menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah, menerima segala aspirasi ataupun saran, baik itu dari narapidana maupun dari rekan kerja sendiri. Dan seorang pemimpin harus mampu mengajak rekan kerja mewujudkan layanan perawatan yang transparan serta menjalankan keadilan sosial dalam memberikan layanan kesehatan dan perawatan secara merata dan manusiawi. Untuk itulah, seorang pemimpin agar bisa mengidentifikasi solusi dari berbagai aspek, begitu pula bisa memberikan terobosan dan solusi dalam mengatasi isu yang terjadi di tempat kerja tadi, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Adapun terobosan-terobosan yang diambil, satu,
terkait aspek man atau men melaksanakan pelatihan triase singkat untuk regu jaga maupun perawat atau tim medis. Triase ini penggolongan status kegawatan dalam hal terjadi situasi darurat, baik itu narapidana maupun yang menimpa petugas. Jadi petugas kita harus mampu untuk mengklasifikasikan mana yang terlebih dahulu. Yang kedua, metode. Bagaimana caranya? Ialah dengan menyusun standar operasional prosedur respon cepat. Jadi dengan penyusunan standar operasional prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan tanggap darurat nantinya. Selain itu juga caranya bisa dilakukan dengan mock drill secara bulanan, seperti pelatihan singkat ataupun semacam pengawasan, dalam artian sejauh mana petugas mampu melakukan ataupun menangani situasi darurat. Yang ketiga, mesin yang menjadi tujuan ataupun isolasi di sini ialah memasang panic button pada kamar ataupun blok hunian. Nantinya akan diambil pilot project satu blok sebagai percontohan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga binaan. Selanjutnya yang keempat, material. Dibutuhkan nanti kerjasama dengan pihak eksternal seperti dinas kesehatan, rumah sakit ataupun puskesmas, dan yang paling khusus jelas kerjasama internal. Peningkatan kerjasama ini sangat penting dalam melakukan terobosan nantinya. Yang kelima, money. Sebisa mungkin mengoptimalkan anggaran DIPA ataupun bantuan dari pihak ketiga atau CSR. Ini sebisa mungkin diupayakan agar dapat berjalan lebih maksimal. Yang keenam, mother nature atau environment. Membuat klinik bergerak terjadwal untuk melakukan pemantauan kesehatan, tidak harus menunggu WBP yang datang mau berobat atau mengeluh sakit. Petugas medis nantinya akan dijadwalkan untuk melakukan kegiatan jemput bola, tur keliling blok ataupun kamar hunian, menanyakan dan mensosialisasikan terkait kesehatan, kebersihan, agar suasana ataupun kondisi lapas yang harmonis tercipta. Kemudian yang menjadi solusi implementatif dari saya ialah satu, program emergency panic button dan klinik bergerak. Yang kedua, melaksanakan pelatihan singkat tindakan respon cepat atas keluhan kesehatan warga binaan. Yang ketiga, menyusun standar operasional prosedur respon cepat dan jadwal pemantauan kesehatan. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan terkait pelatihan kepemimpinan tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta bela negara kepemimpinan Pancasila. Semoga ini ada berdampak baik, terutama bagi saya pribadi dalam peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.